Salah satu prinsip penting yang harus kita pahami dalam kehidupan ini adalah adanya perbedaan antara mencoba atau trying dan berlatih atau training. Hanya dengan sekadar mencoba-coba saja, kemungkinan bagi orang untuk mengalami keberhasilan hampir-hampirlah tidak ada. Disinilah pentingnya training. Hal ini berlaku bagi seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya dalam aspek keterampilan saja, tetapi juga dalam aspek kualitas kehidupan. Melalui training for life atau pelatihan untuk kehidupan, saudara akan dapat mengalami kehidupan yang lebih bermutu, becoming a better you. Melalui disiplin rohani, oleh anugerah Allah, saudara akan mengalami kehidupan yang semakin bermakna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang penting di dalam iman kita. Oleh karena itu, teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bersyukur kepadanya karena kita memiliki Allah yang peduli dan Allah yang bersedia menjawab doa-doa kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Salah satu prinsip penting yang harus kita pahami dalam kehidupan ini adalah adanya perbedaan antara mencoba atau trying dan berlatih atau training. Memang ketika diucapkan dalam bahasa Inggris, kedua kata tersebut terdengar mirip, trying dan training. Namun dalam hal praktik dan dampak, keduanya sangatlah berbeda. Berbeda. Sebab bila sekadar mencoba-coba atau trying, sekeras apapun orang mencobanya, kemungkinan bagi dirinya untuk mengalami keberhasilan hampir-hampirlah tidak ada. Hal itulah yang saya alami 20 tahun yang lalu. Saya pernah menceritakan pengalaman itu dalam salah satu khotbah saya. Saat itu saya sedang mengambil cuti panjang dan saya gunakan masa cuti itu untuk mengambil studi lanjut di kota Tulsa, Oklahoma. Sementara mengikuti studi tersebut, suatu hari Jumat, saya membaca berita di surat kabar bahwa esok harinya akan diselenggarakan lomba lari maraton di kota Tulsa. Lomba maraton yang dinamai Tulsa Run. Membaca berita itu dalam hati saya berpikir, wah ini menarik. Ada baiknya saya coba mengikuti perlombaan ini supaya saya punya pengalaman. Yaitu pernah mengikuti lari maraton di Amerika. Untuk itu, saya mengajak seorang teman sekolah saya, Henry Alvarez, untuk menemani saya dalam mengikuti lari maraton ini. Henry adalah seorang dokter yang berasal dari Venezuela. Menanggapi ajakan saya, ia berkata, saya belum pernah ikut lari maraton seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Saya sendiri juga tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Karena itu saya menjawab, gampang. Esok kita pergi saja ke pusat kota dan langsung mengikuti lomba maraton di situ. Singkat cerita, keesokan harinya yaitu hari Sabtu pagi dengan mengenakan pakaian olahraga, kami berdua pergi ke downtown atau pusat kota dari kota Tulsa. Ketika kami tiba di situ, ternyata pusat kota tersebut sudah penuh dengan ribuan orang. Saya lihat orang-orang tersebut bukan hanya mengenakan pakaian olahraga,
Mereka juga mengenakan nomor pada punggung dan dada mereka masing-masing. Sedangkan saya dan teman saya tadi belum memiliki nomor seperti itu. Saya bertanya kepada salah seorang dari orang-orang tadi, di mana kami dapat memperoleh nomor yang seperti itu. Orang itu menjawab, di gedung sana. Ikuti saja orang-orang yang sedang berjalan ke situ, yaitu ke gedung dengan tanda Tulsaran Komite di bagian depannya. Saya turuti nasihat yang ia berikan. Namun sementara saya dan teman saya berjalan menuju ke gedung yang ditunjukkan tadi, kami mendengar bunyi letusan pistol. Letusan yang merupakan tanda bahwa lomba maraton sudah dimulai. Saya melihat ribuan orang tadi mulai berlari. Oleh karena itu saya berkata kepada teman saya, Henry, sudahlah, kita tidak usah mendaftar untuk mendapatkan nomor seperti tadi. Kan kita hanya coba-coba ikut berlomba. Karena itu kita langsung ikut bergabung dan berlari saja. Teman saya menyetujui usulan saya tersebut. Sehingga kami langsung bergabung dengan ribuan orang yang sedang berlari tadi. Mereka berlari untuk menempuh jarak 15 km. 1 kilometer pertama kami berlari dengan gagah. Ketika sudah 2 kilometer, tenaga kami mulai agak kedodoran. Masuk ke kilometer yang ketiga, semakin banyak orang yang mendahului kami dan napas kami semakin terengah-engah. Belum sampai mencapai 4 kilometer, kami berdua sudah hampir jatuh pingsan karena kehabisan nafas. Berbeda dengan para peserta lomba yang lain. Mereka berlari tanpa tersengal-sengal, namun dengan tenang dan stabil. Apa yang membedakan antara kami berdua dengan para pelari yang lain itu? Inilah perbedaannya. Mereka adalah para atlet yang terlatih. Sedangkan kami sekadar atlet coba-coba. Yaitu pelari yang tidak pernah berlatih sebelumnya. Tidaklah mengherankan bila hasilnya sangat berbeda. Disitulah perbedaan antara sekadar mencoba atau trying dan benar-benar berlatih atau training. Oleh karena itu, jangan terlalu berharap bahwa saudara akan dapat mencapai hasil yang gemilang bila saudara hanya sekadar mencoba-coba. Lain halnya, kalau saudara benar-benar berlatih dengan disiplin. Kalaupun saudara tidak berhasil menjadi seorang juara dengan berlatih secara konsisten seperti itu, maka saudara akan dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada yang saudara raih sebelumnya. Bukankah hal itu yang menjadi salah satu tujuan utama dari orang dalam berlatih? Demikian pula halnya bila saudara ingin menjadi seorang pribadi yang memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you. Seperti yang saya paparkan dalam khotbah di minggu pertama dari bulan ini. Untuk mengalami perubahan tersebut, peranan dari berlatih dengan sikap yang disiplin ini tidak boleh diabaikan. Mengapa? Karena untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis yang tangkas, saudara perlu berlatih dengan disiplin. Yaitu bermain bulu tangkis setiap hari dan bukan dengan sekadar coba-coba bermain bulu tangkis. Untuk menjadi seorang pemain piano yang handal, saudara perlu berlatih dengan disiplin, yaitu bermain piano setiap hari dan bukan dengan sekadar coba-coba bermain piano. Training dan bukan sekadar trying. Untuk menjadi seorang yang rajin, jujur dan bertanggung jawab, saudara perlu berlatih dengan disiplin. Sebentar. Untuk meningkatkan keterampilan dan stamina jasmani, kita memang perlu berlatih. Namun, untuk mengubah karakter, yaitu seperti misalnya rajin, jujur, dan bertanggung jawab tadi, dapatkah hal itu kita capai dengan berlatih? Untuk menjawab pertanyaan ini, adalah baik bagi saudara untuk terlebih dulu memahami apakah makna dari kata training atau berlatih yang saya utarakan tersebut. Tentang hal itu, Dallas Willard, profesor pada bidang filsafat pada University of Southern California di Los Angeles,
dan yang juga adalah seorang penulis buku dan pengkhotbah pada bidang pembentukan kerohanian atau spiritual formation yang sangat berpengaruh, dalam bukunya yang berjudul The Great Omission menulis, "To train means arranging our life around those practices that will enable us to do what we cannot do by direct effort." Berlatih adalah mengatur hidup kita di sekitar praktika, kegiatan, atau tindakan-tindakan yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan secara serta-merta. Dengan berkata seperti itu, Dallas Willard memperluas makna dari training atau berlatih lebih dari sebatas pengembangan keterampilan. Mencakup keterampilan namun tidak hanya sebatas keterampilan. Sebagai contoh, untuk menjadi seorang pemain catur dengan prestasi gemilang, saudara tidak dapat mencapainya secara serta-merta, atau you cannot do it by direct effort, seperti kata Dallas Willard tadi. Namun saudara harus mengatur hidup saudara di sekitar praktika atau tindakan-tindakan yang akan memampukan saudara untuk menjadi seorang pemain catur yang hebat. Di antaranya, saudara harus berlatih dengan disiplin serta mempelajari pelbagai strategi yang pernah digunakan oleh para pemain catur lainnya. Demikian pula untuk menjadi seorang yang berkarakter rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Hal itu tidak akan terwujud secara serta-merta. Namun dengan mengatur kehidupan di sekitar praktika atau tindakan-tindakan yang memampukan saudara untuk hidup dengan karakter yang seperti itu. Mengatur kehidupan di sekitar tindakan-tindakan sehingga menjadi kebiasaan atau habit. Kebiasaan yang membentuk karakter. Tentang hal ini kita perlu mengingat ulang kata-kata Ralph Waldo Emerson yang saya kutip dalam khotbah saya minggu yang lalu. Khotbah dengan tajuk Small Habits, Big Impact. Kebiasaan kecil, dampak yang besar. Emerson berkata, sow a thought and you reap an action. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap destiny. Taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai sifat. Taburlah sifat dan Anda akan menuai masa depan. Dengan menyandingkan pernyataan Dallas Willard tadi dengan kata-kata dari Ralph Waldo Emerson ini, maka dapat disimpulkan bahwa berlatih atau training adalah sama dengan praktika menabur tindakan atau sowing action. Tindakan yang bila dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang bila dipelihara akan membentuk karakter. Karakter yang pada akhirnya akan menentukan masa depan. Memang pentingnya praktika yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga berubah menjadi karakter ini acap kali juga diutarakan di dalam Alkitab. Baik diajarkan melalui teladan kehidupan dari para pahlawan iman maupun melalui nasihat-nasihat yang ditulis di situ. Salah satunya yaitu nasihat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Apabila di minggu pertama di bulan ini kita telah melihat teladan kehidupan Rasul Paulus, yaitu yang ia tulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10. Sekarang kita akan melihat nasihat yang ia sampaikan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus menyampaikan nasihat tentang bagaimana para pengikut Kristus seharusnya menjalani kehidupan mereka. Untuk itu ia membandingkan kehidupan para pengikut Kristus dengan para atlet, baik atlet lari maupun tinju. Perbandingan yaitu dalam hal persamaan maupun perbedaannya. Diawali dengan persamaannya, yaitu dengan berkata di ayat 24, bahwa sebagaimana para atlet harus berupaya dengan keras agar mereka memperoleh hadiah atau menjadi seorang juara, demikianlah para pengikut Kristus harus hidup dengan sikap berjuang. Lebih jauh di ayat 25, Paulus mengemukakan bahwa perjuangan yang ia maksudkan di sini bukanlah berjuang untuk mengalahkan orang lain, namun untuk mengalahkan diri sendiri. Untuk itu di ayat tersebut Paulus menggunakan istilah tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai diri sendiri dan bukan menguasai orang lain. Dalam Alkitab bahasa Inggris yaitu New International Version atau NIV, kalimat di ayat 25 tersebut diterjemahkan sebagai berikut. Everyone who competes in the games goes into strict training. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan melewati latihan yang ketat dan penuh disiplin. Strict training. Training atau berlatih dan bukan sekadar trying atau mencoba seperti yang telah saya utarakan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Dari situ kita dapat menarik pelajaran. Sebagaimana para atlet harus hidup dengan berlatih secara disiplin, demikianlah para pengikut Kristus harus hidup dengan perilaku dan sikap yang sama, yaitu juga berlatih secara disiplin. Berlatih dalam hal apa dan untuk apa? Dalam kalimat selanjutnya dari ayat 25 tersebut, Rasul Paulus menjelaskan perbedaan antara para atlet dengan para pengikut Kristus. Apabila para atlet berlatih serta mendisiplinkan dirinya untuk memperoleh mahkota yang fana, maka para pengikut Kristus harus melakukannya untuk memperoleh mahkota yang abadi. Dari situ dapat ditarik kesimpulan. Apabila para atlet melakukan latihan jasmani secara disiplin demi meraih hadiah jasmani yaitu mahkota yang fana, maka para pengikut Kristus bukan sekadar melakukan latihan jasmani karena sasaran mereka bersifat abadi. Untuk itu, para pengikut Kristus harus hidup dalam latihan atau disiplin rohani. Memang di dalam hal pembentukan karakter maupun pembentukan kerohanian atau spiritual formation, lebih banyak digunakan istilah disiplin rohani daripada latihan rohani. Walaupun sebenarnya makna dari kedua istilah tersebut adalah sama. Hanya saja karena kata latihan atau training lebih dikonotasikan tentang latihan secara jasmani, maka untuk pembentukan karakter dan kerohanian pada umumnya digunakan istilah disiplin rohani. Hal ini adalah dengan mengacu kepada kata-kata Rasul Paulus di ayat 27 tadi, yaitu namun aku melatih tubuhku dan menguasainya. Kalimat yang dalam Alkitab bahasa Inggris, English Standard Version atau ESV diterjemahkan menjadi but I discipline my body and keep it under control. Namun aku mendisiplinkan tubuhku dan mengendalikannya. Kalau kita baca kalimat selanjutnya di ayat tersebut, yaitu supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri tolak.
maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Paulus mendisiplinkan tubuhnya untuk tujuan rohani. Sehingga dari situ kita dapat memahami bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan mendisiplinkan tubuh di ayat itu bukanlah dalam arti berolahraga, namun sebagai bagian dari hidup dengan disiplin rohani. Lebih jauh, bila kita menelah apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwa disiplin rohani atau melakukan latihan secara rohani adalah yang pertama, diperlukan untuk mengalami kemajuan. Saya ulangi, disiplin rohani diperlukan untuk mengalami kemajuan. Yang saya maksudkan dengan kemajuan di sini adalah kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh. Itulah kemajuan antara lain dalam hal kedewasaan rohani, keeratan relasi dengan Kristus, pertumbuhan karakter yang sehat, dan kehidupan jasmani yang bugar. Tentang hal ini harus dipahami bahwa di dalam Alkitab antara kehidupan rohani, jiwani, dan jasmani sesungguhnya bersifat terpadu dan saling terkait satu dengan yang lain. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tadi. Untuk mengalami kemajuan tersebut, kita perlu memahami perbedaan antara training dan trying. Apabila dalam training terdapat unsur keseriusan serta disiplin, maka tidak demikian halnya dengan trying atau mencoba. Sebagai contoh, saudara coba-coba bermain gitar. Artinya, saudara hanya akan bermain gitar 1-2 kali saja dan bukan melakukannya secara konsisten. Seperti yang telah saya utarakan, sikap seperti itu tidak akan mengakibatkan saudara mengalami kemajuan dalam hal keterampilan bermain musik. Karena untuk menjadi seorang pakar atau maestro dalam bermain musik, disiplin dalam berlatih tidak dapat dinafikan. Hal ini nampak dalam kehidupan para maestro musik seperti Yo-Yo Ma, pemain cello yang sangat legendaris, maupun Lang Lang, musikus yang dipandang sebagai salah satu pianis yang terbaik di dunia pada masa kini. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Radio Classic FM, Yo-Yo Ma berlatih 3-6 jam setiap hari. Demikian pula halnya dengan Lang Lang. Ia berlatih 2-8 jam per hari. Walaupun sudah dipandang sebagai maestro dalam bidang musik, tetap saja mereka dengan disiplin berlatih setiap hari sampai sekarang. Pentingnya disiplin ini bukan hanya dalam hal kemajuan keterampilan untuk bermain musik atau hal-hal yang lain saja. Tetapi juga seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 tadi. Yaitu penting untuk membawa kemajuan dalam kehidupan rohani. Itulah kemajuan yang di ayat 25 tersebut ia istilahkan sebagai memperoleh mahkota yang abadi. Berarti niatan saja atau intention tidaklah cukup. Niatan tersebut harus diwujudkan dalam tindakan yang dilakukan secara disiplin. Selanjutnya yang kedua, disiplin rohani tidak meniadakan peranan dari anugerah. Saya ulangi yang kedua, disiplin rohani tidak meniadakan peranan dari anugerah. Hal ini perlu dipahami. Sebab kebanyakan orang berpandangan bahwa kehidupan kekristenan adalah semata-mata berdasarkan pada anugerah dan bukan upaya manusia. Sedangkan disiplin, termasuk disiplin rohani, dinilai sebagai upaya manusiawi yang bertolak belakang dengan anugerah. Memang, kehidupan kekristenan adalah karena anugerah. Hal itu adalah benar. Namun bukan berarti bahwa anugerah meniadakan disiplin rohani. Sehingga disiplin rohani bersifat bertentangan dengan anugerah. Hal tersebut dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang ia paparkan. Dan yang ditulis dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengutarakan tentang seorang yang tanpa mengenakan pakaian pesta telah hadir dalam perjamuan kawin yang diselenggarakan oleh seorang raja. Sikap dan tindakan orang tersebut membangkitkan amarah dari sang raja sehingga ia dicampakkan keluar. Memang,
Kalau orang tadi dapat hadir dalam perjamuan kawin tersebut, hal itu bukan karena dia berhak, tetapi semata-mata karena anugerah atau kebaikan dari sang raja. Namun bukan berarti dengan demikian ia tidak memiliki tanggung jawab, yaitu mengenakan pakaian yang pantas untuk suatu pesta. Melalui perumpamaan tersebut Tuhan Yesus menegaskan bahwasanya anugerah tidaklah meniadakan tanggung jawab. Dalam hal ini termasuk tanggung jawab untuk membangun disiplin rohani. Artinya disiplin rohani tidaklah bertentangan dengan anugerah. Sebaliknya, orang yang hidup semau-maunya, yaitu karena berpandangan bahwa anugerah tidak perlu ditanggapi dengan sikap bertanggung jawab, justru telah meremehkan anugerah Allah itu sendiri. Itulah sikap dan ajaran yang lazim disebut sebagai hyper grace, dan yang sesungguhnya merupakan cheap grace alias anugerah yang murahan. Apabila kita membaca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 10, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus secara lugas mengakui pentingnya anugerah Allah dalam kehidupannya. Namun di saat yang sama, yaitu dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 tadi, ia juga mengungkapkan bahwa ia tidak mengabaikan peranan dari disiplin rohani bagi kehidupannya. Sehingga di situ, seperti yang telah kita baca tadi, ia menulis, I discipline my body and keep it under control. Aku mendisiplinkan tubuhku dan mengendalikannya. Berarti memang disiplin rohani tidaklah meniadakan peranan dari anugerah. Justru tanpa disiplin rohani, anugerah menjadi murahan. Dari semua tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang ketiga, disiplin rohani merupakan tanggapan yang seharusnya terhadap anugerah. Saya ulangi, yang ketiga, disiplin rohani merupakan tanggapan yang seharusnya terhadap anugerah. Hal ini sama seperti orang yang bercocok tanam. Di dalamnya terkandung dua aspek. Aspek pertama yaitu menanam serta memelihara. Dan aspek yang kedua yaitu pertumbuhan dari apa yang ditanam dan dipelihara tersebut. Jelas, aspek yang pertama yaitu tindakan menanam dan memelihara merupakan tanggung jawab dari si petani. Sedangkan aspek yang kedua yaitu terjadinya pertumbuhan merupakan karya Allah dan bukan karena sang petani yang mengerjakannya. Hal itu dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dengan berkata, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Dengan menulis seperti demikian, Paulus mengemukakan bahwa seperti pertumbuhan dari suatu tanaman adalah semata-mata karena anugerah Allah, hal yang sama dengan kemajuan atau perubahan dalam kehidupan. Perubahan sehingga menjadi lebih baik atau becoming a better you tersebut adalah karena anugerah Tuhan. Namun agar anugerah Allah tersebut tidak tersia-siakan, maka Paulus dan Apolos memiliki tanggung jawab, yaitu dengan merawatnya sebagaimana yang seharusnya. Itulah tindakan yang bagi kita harus diwujudkan dalam bentuk membangun disiplin rohani. Seperti yang telah kita lihat tadi. Sikap disiplin itu dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Di situ ia berkata bahwa seperti halnya dengan para atlet yang berkeinginan untuk meraih kemajuan dalam kehidupannya, maka para pengikut Kristus harus melewati latihan yang ketat dan penuh disiplin atau goes into strict training. Dalam hal ini yaitu disiplin secara rohani. Kembali kepada kisah yang saya ceritakan di awal dari uraian firman Tuhan ini, yaitu kisah pengalaman saya dalam coba-coba mengikuti perlombaan maraton di kota Tulsa tadi. Sementara nafas kami sudah hampir putus, saya perhatikan jauh di ujung jalan sana, para pelari yang sedang berlari searah dengan kami dan telah mendahului kami tersebut mulai berbelok ke kanan, melewati sebuah jembatan. Selewat jembatan itu mereka berbelok ke kanan lagi. Kemudian menyusuri sungai Arkansas, yaitu sungai besar yang mengalir di tengah kota Tulsa. Melihat hal itu, saya langsung menduga
bahwa garis finish tidaklah terlalu jauh dari tempat kami saat itu sedang berada. Karena itu saya berkata kepada teman saya, Henry, hidup ini harus efisien. Tahu di sini kita hanya sekadar mencoba-coba saja. Karena itu lebih baik kita berbalik arah dan langsung menuju garis finish. Teman saya menjawab, follow the leader. Jadi pelan-pelan kami bergeser keluar dari rombongan yang sedang berlari. Dan kemudian kami berjalan ke arah yang sebaliknya. Kami juga menyusuri sungai Arkansas. Lalu menyeberang lewat jembatan yang terdekat. Dan bergabung serta berlari bersama para pelari yang sedang menuju garis finish. Para pelari yang berada di bagian paling depan. Karena kami tidak mengenakan nomor dada, sehingga tidak ada penonton yang mencegah kami. Benar saja, kurang dari 300 meter garis finish nampak di depan mata. Alhasil kami termasuk sekitar 100 orang pelari pertama yang masuk ke garis finish. Para penonton yang berjubel di dekat garis finish bertepuk tangan mengeluh-elukan para pelari papan atas ini. Yaitu termasuk kami berdua yang sedang memasuki garis finish tersebut. Sementara kami memasuki garis finish, saya lihat para wartawan televisi dan kameramen mulai mengerumuni dan mewawancara para pelari yang berada di rombongan awal tersebut. Segera saya menarik Henry agar minggir menjauh. Takut-takut kalau ada wartawan yang mewawancari kami. Sebab bila itu yang terjadi maka akan terbongkarlah rahasia kami. Yaitu bahwa kami adalah sekadar pelari abal-abal alias atlet coba-coba. Dan bukan atlet yang sejati, yaitu yang terlatih. Atlet coba-coba seperti itu tidak akan pernah meraih hasil yang gemilang. Apabila prinsip ini diterapkan kepada perubahan kehidupan agar menjadi lebih baik, maka berarti latihan rohani atau disiplin rohani yang membawa perubahan kehidupan tidaklah boleh diabaikan di dalam kehidupan kita. Latihan rohani atau training for life, yaitu latihan untuk kehidupan ini, antara lain kita praktikkan melalui pelbagai disiplin rohani seperti yang telah saya uraikan dalam seri khotbah Refresh, yaitu yang saya paparkan di akhir tahun 2021. Dan dalam seri khotbah Tuning In di sepanjang bulan Agustus tahun 2023. Khotbah-khotbah tersebut masih tetap dapat saudara akses melalui kanal YouTube Fajar Pengharapan Secondary Channel yang sedang saudara ikuti ini. Saya sangat menganjurkan agar saudara mengaksesnya dan mempraktikkan disiplin-disiplin rohani tersebut dalam kehidupan saudara. Sekarang, guna memohon anugerah Allah agar ia memampukan kita untuk mempraktikkan disiplin rohani dalam kehidupan kita sehari-hari, saya mengajak saudara untuk berdoa. Melalui doa tersebut, kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita disanggupkannya untuk mempraktikkan disiplin rohani yang membuahkan kemajuan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi semakin bermutu. Hanya dengan demikian, barulah kehidupan yang kita jalani ini akan menjadi kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar betapa besar anugerah-Mu. Anugerah yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Melalui anugerah-Mu itu Engkau menebus kami dari kegelapan dosa, membaharui hidup kami, dan memberikan masa depan yang baru bagi kami. Dan tolong kami ya Tuhan dalam perjalanan menuju rancangan-Mu itu, kami dapat hidup bertanggung jawab atas anugerah yang telah Engkau berikan. Yaitu menyambutnya dengan sikap bertanggung jawab dengan disiplin rohani yang seharusnya. Di saat yang sama kami juga sadar, sebagai manusia kami punya banyak kekurangan. Sehingga kalau bukan oleh pertolongan-Mu dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, di dalam anugerah kami tidak akan mampu melakukan disiplin-disiplin tersebut secara konsisten. Kami memohon pertolongan-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Kami menyerahkan diri kepada-Mu. Kami mau bertindak dan oleh karenanya tolong kami
supaya setiap tindakan iman yang kami lakukan, Engkau topang dengan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, dengan demikian, oleh karena kemurahan-Mu itu pula lah, hidup kami akan semakin berubah menjadi semakin lebih indah di pandangan-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang betapa besar anugerah dan betapa mulia kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah selesai dan tidak pernah berakhir. Kami menyerahkan hari-hari yang kami akan jalani dalam pertolongan Tuhan. Dan kami oleh anugerah-Mu itu akan mengisinya dengan hidup penuh tanggung jawab seperti yang harusnya. Dan kami percaya kasih-Mu itu pula yang akan memulihkan dan akan menyediakan pertolongan bagi kami. Oleh karena itu saya berdoa sekarang, ulurkan tangan kasih-Mu yang menyembuhkan itu. Menyembuhkan kehidupan kami, menyembuhkan kehidupan rumah tangga kami, menyembuhkan keuangan kami, pekerjaan kami, bahkan masa depan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau setia pada janji-Mu. Dan Engkau selalu dapat diandalkan dan kuasa-Mu tidak terbatas. Di dalam nama-Mu dan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.